Masyarakat Indonesia tidak pernah lepas dari hal-hal yang bersifat gaib atau mistis. Beragam mitos dan cerita legenda berbau mistis tersebut masih banyak tersebar dan dipercayai masyarakat Indonesia. Salah satu hal gaib yang masih misteri di kalangan masyarakat di Indonesia adalah cerita tentang adanya kota gaib tak kasat mata. Berikut beberapa kota gaib yang banyak dipercayai keberadaannya dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah kota Saranjana. Banyak informasi dan cerita yang beredar tentang kota gaib Saranjana. Banyak yang percaya bahwa kota ini berada di Pulau Halimun atau dikenal dengan nama Pulau Laut yang merupakan ibu kota Kabupaten Kota Baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat setempat, bahwa kota Saranjana merupakan kota yang sangat maju dan modern. Infrastruktur di kota ini sangat tertata dengan baik, dengan gedung-gedung tinggi yang sangat megah, dengan perumahan-perumahan mewah. Tanaman dan buah-buahan tumbuh subur. Penduduk kota ini juga berparas sangat tampan dan cantik. Meskipun terdengar sangat menarik untuk dikunjungi, namun konon katanya siapapun yang memasuki kota ini tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Beberapa informasi menyebutkan bahwa di tahun 80-an, pemerintah setempat sempat kaget dengan kedatangan sejumlah alat berat yang sangat mahal yang dipesan langsung dari Jakarta dengan tujuan kota Saranjana dan telah dibayar lunas oleh pemesan. Padahal secara nyata, kota tersebut tidak terdaftar secara administratif di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini pun dipertegas dengan pengalaman beberapa artis ibu kota yang pernah mengadakan konser di Kabupaten Kota Baru. Di antaranya adalah Tantri Kotak dan Ari Lasso, di mana sebagian penonton dari konser mereka tiba-tiba menghilang dengan sekejap di tengah-tengah konser sedang berlangsung. Dan menurut informasi dari IO-nya, bahwa sebagian besar penontonnya adalah penghuni dari kota gaib Saranjana. Kota gaib selanjutnya adalah kota Uwentira yang terletak di kawasan hutan belantara di antara kota Palu dan kota Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Letak kota gaib ini ditandai dengan adanya sebuah tugu berwarna kuning di pinggir jalan raya yang oleh masyarakat setempat dipercayai sebagai pintu gerbang masuk di kota Uwentira. Cerita tentang keberadaan kota gaib Uwentira sudah dipercayai masyarakat setempat sejak dahulu kala, yang konon katanya merupakan kota kerajaan jin terbesar di Sulawesi. Menurut cerita masyarakat setempat, bahwa kehidupan di Uwentira sangatlah modern dengan kota yang sangat megah, yang gedung-gedungnya dilapisi emas seperti layaknya sebuah kerajaan yang sangat maju, dan mempunyai penduduk dengan ciri-ciri tidak memiliki garis di tengah bibir di bawah hidung seperti manusia pada umumnya. Seorang wanita muda bernama Linvita Puspita yang saat itu berusia 22 tahun diberitakan pamit kepada keluarganya karena akan dinikahi seorang pemuda dari kota Uwentira, dan sejak saat itu wanita tersebut pun menghilang tanpa jejak dan tak kunjung kembali. Kota gaib berikutnya adalah kota yang bernama Kota Padang 12. Konon katanya kota ini diduga berada di daerah Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang berjarak sekitar 30 menit dari kota Pontianak dengan luas sekitar 12 km persegi. Menurut masyarakat setempat, kota ini dihuni masyarakat tak kasat mata yang bernama suku Limun, dengan fasilitas modern yang megah seperti kota-kota gaib lainnya, di mana rumah mereka dilapisi emas. Salah satu kisah tentang bertemunya orang Limun dengan masyarakat setempat dialami oleh seorang bidan yang membantu persalinan sepasang suami istri. Setelah selesai melahirkan, suami istri tersebut hanya membayar dengan segenggam kunyit. Dengan ikhlas bidan tersebut menerima pemberian tersebut, dan keesokan harinya bidan tersebut pun kaget karena kunyit pemberian suami istri tersebut berubah menjadi sebongkah emas. Konon katanya hanya orang-orang yang berhati bersihlah yang bisa ditemui oleh warga dari kota Padang 12 tersebut. Kendal adalah daerah kawasan di jalur Pantura, di mana di daerah ini terdapat makam desa Kemangi yang sering dijuluki kota mistis. Dikarenakan masyarakat setempat sering mengalami hal-hal yang aneh. Salah satu cerita mistis yang pernah dialami di tempat ini
adalah seorang supir truk yang memuat pasir pesanan terjebak tidak bisa keluar dari kawasan makam tersebut. Cerita lainnya adalah seorang supir dealer mobil yang mengantarkan pesanan sebuah mobil ke anak kepala desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, dan supir tersebut tidak pernah kembali lagi, dan keluarga supir tersebut pun datang mencari ke rumah kepala desa tersebut, dan alangkah kagetnya, ternyata anak kepala desa tersebut sudah meninggal. Saat supir tersebut kembali ke dunia nyata, ia pun menceritakan bahwa kehidupan di kota gaib tersebut lebih mewah dan menyenangkan. Kota gaib berikutnya terletak di Caringin Pasir, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang dikenal dengan nama Kota Gantarawang. Kawasan Gantarawang berupa tanah lapang yang banyak ditumbuhi ilalang dan semak-semak. Konon katanya kawasan ini adalah sebuah kerajaan yang dihuni sebangsa siluman. Kisah mistis Gantarawang sudah lama beredar terutama di masyarakat Banten. Banyak kisah-kisah angker yang tak bisa dijelaskan dengan akal pikiran. Sekitar tahun 2000-an, ada sejumlah peneliti yang mendatangi kawasan ini, dan sebagian dari mereka hilang misterius. Menurut peneliti yang selamat, mereka dibujuk wanita cantik untuk mengikuti mereka, namun menolak. Cerita lain yaitu seorang pengembala sapi yang hilang sekitar 150 km dari lokasi ini selama 40 hari. Dan saat kembali, ia menceritakan jika ia diajak makhluk halus naik kereta yang sangat indah menuju Gantarawang. Demikianlah 5 kota gaib atau kota tak kasat mata yang berada di Indonesia yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Bagaimana? Apakah Anda percaya tentang keberadaan kota-kota tersebut? Atau bahkan tertarik ingin mengunjungi salah satu kota tersebut? Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap dukung kami dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.